Halo teman-teman, jumpa lagi di video Rian Channel. Hari ini saya akan bahas apalagi yang perlu diperhatikan sewaktu mempersiapkan usaha kita ya, toko kita. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman pergi ke beberapa distributor. Ada hal yang perlu diperhatikan dari mereka. Kenapa? Karena kita mau berlangsung lama ya, kerja sama kita ya. Itu sebabnya ada beberapa kriteria yang akan saya bahas di video ini. Ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru memulai usaha, mau memilih distributor seperti apa. Pertama, kita akan pergi ke distributor aksesoris handphone. Aksesoris handphone yang sangat dicari orang ya, yang harganya murah dan kualitasnya juga bagus. Yang kedua, kita akan pergi ke distributor ATK di pusat perbelanjaan Medan. Ada banyak distributor di sana, tapi saya akan kasih tahu kenapa saya pilih mereka daripada yang lain. Nah, ini video vlog ya teman-teman. Jadi saya pun masih baru pertama kali ini belajar nge-vlog. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman maklum ya apa yang saya ambil gambarnya. Mudah-mudahan informasinya teman-teman bisa dapatkan sehingga itu bisa teman-teman juga bisa jadikan sebuah pertimbangan ya untuk memilih mereka. Sampai ketemu nanti di tempat mereka. Teman-teman, kita sudah sampai di distributor aksesoris handphone. Saya belanja di distributor ini sudah cukup lama. Nah, ada beberapa keunggulan yang saya rasakan di toko ini. Yang pertama adalah saya butuh distributor yang cukup lengkap ya dalam stok barang-barang. Nah, kalau saya tidak main casing ya. Casing toko saya tidak muat untuk menampung semua casing-casing handphone. Jadi saya lebih fokus ke alat-alat yang seperti ini, misalnya konverter dan lain sebagainya. Nah, kalau konverternya mereka cukup lengkap. Saya suka belanja di sini. Kemudian misi ya. Nah, kemudian kalau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita itu charger seperti ini teman-teman. Bisa dibilang kualitasnya memang cukup bagus, tapi karena ya bisa jadi ada yang jatuh chargernya, sehingga kelemahannya kalau charger itu sampai jatuh itu bisa cepat rusak teman-teman. Nah, jadi di sini menyediakan harga-harga yang ya terjangkau juga dan banyak varian, pilihan-pilihan warna dan voltasenya juga. Jadi saya biasa paling laris di toko itu barang-barang seperti itu. Kalau casing-casing seperti ini di toko saya kurang ya, karena tidak fokus ke casing juga. Nah, di sini ada varian headset juga teman-teman. Headsetnya mulai dari harga 10.000. Headset yang bagus juga ada, bervariasi ya, bervariasi. Ada tripod, macam-macam tripod ada di sini. Nah, mereka cukup rapi ya membuat barang-barang mereka. Jadi kita kalau butuh sesuatu bisa cepat. Nah, hal kedua yang jadi faktor penentu juga ya kita memilih distributor, kita mau memastikan barang-barang kita, barang-barang jualan kita itu bisa diretur jika terdapat kerusakan ya teman-teman. Kadang kita nggak bisa tes semua, misalnya adaptor-adaptor seperti ini kita misalnya beli 5 atau 10, kita mungkin tidak bisa tes di sini ya sekaligus. Nah, jadi kadang kalau ada kerusakan sewaktu pembeli itu, kadang pembeli minta tes dulu ya, mereka minta dicoba dulu sebelum mereka membawa belanjaannya ya. Nah, kadang kita ya namanya buatan manusia ya teman-teman, namanya buatan manusia yang bisa rusak. Kadang ya sesekali kita bisa juga menemukan ada yang cacat ya, ada yang rusak. Nah, kita butuh distributor yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Artinya kalau ada cacat seperti itu, kita kan nggak mau rugi ya teman-teman.
nggak mau rugi dong pasti ya. Karena kita untung di satu ini aja cuma berapa ya? Ketika ada yang cacat satu itu terasa sekali ya kalau untuk usaha ya. Jadi kita butuh klaim ya, atau bisa dikembaliin nggak distributornya barang-barang ini ya, barang-barang distributor yang cacat tadi bisa dikembaliin tidak? Nah syukurnya teman-teman, teman-teman ini ya pemiliknya ya, pemilik grosir aksesoris ini mengizinkan atau memperbolehkan kita memulangkan barang-barang seperti tadi. Artinya kita butuh proteksi ya, keamanan, supaya gimana, supaya tidak ada kerugian ya yang kita alami. Jadi sejauh ini barang-barang yang saya beli dari sini ya mereka bisa bertanggung jawab ya, mereka bisa pulangkan atau ganti dengan yang baru ya. Itu kuncinya, syaratnya mereka ganti dengan yang baru. Kemudian mereka juga periksa sih sebenarnya kerusakannya karena apa. Apakah karena sudah dipakai sendiri, lalu udah lama dipakai, ya mereka bisa berpengalaman sih melihat itu ya. Tapi jarang ya kalau kita udah pakai lama kan, namanya juga barang toko, barang yang masih di dalam kotak lalu dibuka lalu kondisi rusak, ya pasti itu yang biasa terjadi ya. Dan mereka mau terima klaim-klaim seperti itu. Jadi selain barang-barangnya cukup lengkap memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah saya ya teman-teman, kalau harga aksesoris handphone itu ya sebenarnya mereka ada juga mau yang mahal, tapi itu 1 dari 100 orang ya. Tapi kebanyakan masyarakat itu mereka butuh alat aksesoris handphone yang murah meriah. Ya pasti teman-teman juga pingin begitu kan, murah meriah ya. Nah, jadi kita butuh distributor yang seperti itu. Ada nggak alat-alatnya yang murah meriah itu? Nah, di sini ada teman-teman. Jadi jangan ragu kunjungin store ini jika teman-teman mau buka usaha aksesoris handphone ya. Nah, hal ketiga yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih distributor ini adalah karena ini dekat dengan toko saya, teman-teman. Dekat dengan toko saya. Bisa dibilang kalau distributornya jauh dari toko kita, pasti kita butuh ekstra ya waktu untuk menuju distributor itu. Sementara kita punya urusan lain, kita harus beli barang-barang lain. Nah, karena dekat dengan toko saya, ya saya lebih memilih di sini daripada harus jauh-jauh pergi ke tempat lain. Ya meskipun misalnya ada yang lebih murah, distributor yang lebih murah, mungkin beda-beda tipis ya. Jadi mending ya ongkos saya ke sana, ya udah saya beli di sini aja barang-barangnya. Bisa saya kalau komplain atau barang saya kosong misalnya, tiba-tiba ada yang banyak beli, saya dengan cepat bisa kembali ke sini, bisa beli barangnya lagi teman-teman. Jadi kalau di daerah kalian ada distributor seperti ini teman-teman, ya kalian harus cari dulu ya, yang dekat dulu dicari ya distributornya. Ngapain kita jauh-jauh pergi, ternyata ada yang dekat dengan toko kita. Nah, kalau ada yang seperti itu ya pilih aja yang dekat dengan toko kita dan punya layanan yang seperti tadi. Baik teman-teman, kita sudah bahas di aksesoris ini ya. Kita akan bahas lagi distributor yang seperti apa kita pilih untuk ATK, alat tulis kantor. Karena ini juga barang-barang yang perlu di toko saya ya, atau mungkin perlu juga di toko kalian. Kita akan sampai ke sana ya, ke pusat pasar Medan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di pusat pasar Sambu, Medan. Tepatnya ini dekat Lapangan Merdeka. Jadi ini tempat distributor, banyak distributor di sini berkumpul. Nah, sebenarnya teman-teman banyak distributor ATK yang ada di Medan. Banyak sekali ya, ada di sana. Di sini juga ada beberapa. Nah, saya biasa belanja itu di toko ini ya, teman-teman. Ini nama tokonya, nama tokonya Usaha Baru. Nah, saya mau cerita kenapa saya lebih memilih belanja di sini daripada belanja di tempat lain ya, Cie Bang. Nah, kenapa saya memilih belanja di sini? Itu sih sebenarnya yang pertama gara-gara bosnya ini baik banget nih. Ini ownernya cukup baik ya, kooperatif. Bisa
memenuhi kebutuhan kita. Khususnya dia menyediakan segala macam, bukan segala macam juga, ada mungkin beberapa aja yang tidak ada. Tapi dia punya barang yang cukup rame ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada begitu banyak perlengkapan alat tulis kantor. Dan ini ada di beberapa lantai ya kalau nggak salah. Jadi dia punya stok besar juga. Jadi jarang dia punya stok yang habis ya. Dia selalu punya stok. Jadi kenapa kita perlu memilih distributor yang ownernya bagus ya teman-teman? Karena namanya punya toko ya, kita butuh rekan kerja ya istilahnya, teman kerja, mitra bisnis yang bagus juga ya secara komunikasi. Jadi keinginan kita ada yang mungkin harus dipenuhi, dia sanggup memenuhi keinginan itu. Nah ini kebetulan saya sore hari jam berapa ya? Jam 17:18. Jadi ini sudah sore, jadi syukurnya tidak terlalu ramai. Jadi kita bisa ambil beberapa video di sini. Kita akan bahas apa aja alasan ya selain yang tadi kita memilih distributor ya. Nah, selain perlengkapan yang banyak, distributor ini juga menyediakan jasa pengantaran ya. Nah, kenapa kira-kira penting kita butuh jasa diantar ya barang-barang kita? Kadang kita namanya punya usaha ya, kadang kita nggak sempat ya bisa datang ke sini. Jadi kadang kita butuh dilayani dalam hal mengantar barang-barang kita ya. Jadi kadang kalau saya nggak sempat datang ke sini, saya bisa model chat saja. Mereka bisa melayani, lalu mereka bisa mengirimkan pesanan kita. Itu hal pertama ya teman-teman. Yang penting dalam seorang distributor ya. Jadi dia bisa melayani kita dalam hal seperti tadi. Nah, yang kedua teman-teman, namanya toko baru ya. Kita punya toko baru. Kadang ada barang-barang yang kita punya. Misalnya kita pesan beberapa barang. Ternyata seiring waktu berjalan itu barang itu kurang laris ya istilahnya ya, kurang laris. Jadi kadang kita kan mau ya barang-barang kita bisa berputar ya, bisa habis beli gitu ya. Nah untungnya Koko ini dia mau ibaratnya kasih membantu kita ya, menukarkan. Misalnya kita punya pulpen A, kemudian yang laris itu sebenarnya pulpen B. Nah dia mau tukarkan ke pulpen B ya, meskipun ya kita sudah pajang barang itu cukup beberapa waktu. Yang penting ya masih kondisi yang bagus ya. Artinya apa ya, teman-teman jangan takut juga ya jualan ATK, karena ATK kita itu jenisnya kan banyak ya. Jenis ATK itu seperti yang saya sebutkan di awal, jumlah ATK saya itu sampai 2000-an jenis ya, bukan jumlah ya. Ya kalau jumlahnya pasti lebih dari 2000 ya. 2000 jenis barang. Jadi kadang ada satu barang yang mungkin ya ternyata tidak seperti yang kita mau ya, tidak terlalu laris. Ya kita butuh distributor yang bisa bantu kita dalam hal itu. Tapi itu jarang. Saya jarang memulangkan barang seperti itu, jarang. Hanya kemarin pulpen saja yang saya banyak beli. Saya banyak beli pulpen. Akhirnya saya pikir, aduh bisa nggak ya ditukar? Ya bisa tukarkan. Nah itu hal berikutnya ya, mengapa memilih distributor yang seperti itu. Kemudian mereka di sini juga punya banyak karyawannya cukup banyak. Ada banyak laki-laki untuk angkat-angkat barang, memilih-milih barang. Ada bagian kasir atau apa ya, bagian menuliskan permintaan kita ya, orderan kita ya. Nah ini yang pertama, yang paling penting yang membuat saya jadi lebih tetap belanja di sini. Distributor ini punya cara orderan kita itu bukan ditulis tangan teman-teman, bukan ditulis tangan. Dia punya struk. Jadi semua orderan kita itu diketik di HP teman-teman. Jadi harga barang yang kita
pesan itu pasti akurat ya, karena menggunakan sistem stok digital ya. Jadi beda kalau distributor itu pakai cara manual, teman-teman. Manual. Jadi kadang kalau tidak punya cara yang seperti itu digital, kelemahannya adalah kalau kita tanya barang misalnya ya, misalnya kita tanya ini berapa harganya. Nah, dia akan tanya langsung ke pemiliknya, ini berapa. Sementara kita kadang butuh jawaban cepat ya, ini harganya berapa sih? Nah, karena dia semuanya sistem di handphone sudah dibuat aplikasinya, dia bisa dengan mudah mendapatkan harganya ini sebenarnya harga berapa. Seringkali saya kalau belanja di tempat lain, itu seringkali karyawannya itu salah harga, teman-teman. Salah harga. Jadi harusnya 20.000, dia bilangnya 23.000. Nah, itu karena apa? Karena dia ya modal ingat aja. Kita kan di era digital seperti ini, kita butuh semuanya tercatat secara digital ya. Jadi kalau catatannya secara digital itu meminimalkan kesalahan ya. Jadi tidak main kalkulator manual lagi untuk menghitung jumlah barang yang kita punya, dia langsung ada. Saya mau kasih tunjuk struknya ya. Ada nggak struk, Dek? Struk. Saya mau kasih tunjuk sistem struk yang mereka pakai di sini. Oh, tadi aku ada belanja ya, Dek? Belanja. Boleh di print dulu, Dek. Saya mau kasih tunjuk sama teman-teman, mereka orderan kita itu dia masukkannya ke dalam struk yang tercetak ya. Sama seperti saya akan review juga aplikasi kasir pintar yang saya buat di toko. Nah, ini contohnya. Makasih ya, Dek. Jadi ini contoh struk, ini bukan punya saya, Dek. Iya. Ini contoh struk yang mereka punya, teman-teman. Semuanya tercatat secara digital. Ini saya paling suka. Banyak orang tulis manual kan, tulis manual. Nah, kadang kita belanja itu belanjanya kan pasti cukup banyak ya. Ini belanjanya ini masih 5 juta ya. Ini tergolong masih sedikit ya untuk belanja ya. Bisa puluhan juta mungkin kita belanja sekali belanja. Nah, artinya apa? Kalau catatannya seperti ini, bagus, rapi, dan tercatat secara digital, itu meminimalkan terhindar dari kesalahan itu tadi ya, human error ya. Iya, jadi penjumlahannya sudah sesuai. Kalau ada kekurangan atau revisi, mungkin tinggal direvisi coret seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama tadi harga kita bisa langsung tahu ya, harga. Jadi kita nggak perlu tanya mereka satu persatu, maksudnya mereka bisa langsung jawab ya harga dari barang itu berapa, karena mereka punya sistem barang yang cukup baik ya. Jadi pastikan teman-teman kalau memilih distributor ya pastikan yang memang sudah juga punya sistem stok seperti ini ya, sistem kasir lah seperti ini ya. Karena kalau di Medan ya, nggak tahu di kota-kota lain ya, kalau di Medan masih beberapa aja yang pakai sistem seperti ini. Kalau saya tanya kemarin, kokonya ini dia beli aplikasi untuk membuat seperti ini, dan dia pasti sangat terbantu ya. Kita pun jadi puas ya, karena dia pakai sistem yang modern untuk penjualan. Nah, mungkin itu aja ya yang mau saya sampaikan, beberapa poin penting memilih distributor. Yang pertama tadi, selain mereka menyediakan banyak stok barang, jenis-jenis barang, kita mau pastikan mereka juga kasih layanan mengantar barang, karena tidak selalu kadang kita punya waktu ya untuk belanja. Ya meskipun di sini dikenakan tarif untuk mengirim barang. Kalau posisi distributor ini dengan toko saya itu jarak tempuhnya mungkin sekitar 40 menit. Kalau pulang pergi berarti ya 1 jam lebih kan. Jadi kalau saya minta diantarkan barang-barang saya, mungkin saya kena ongkos kirim hanya 25.000. Dan biasanya saya kalau pesan banyak itu, misalnya seperti kertas-kertas seperti ini teman-teman, kadang kita nggak bisa bawa sendiri ya kalau dalam jumlah banyak ya. Nah, dia punya pickup untuk mengantarkan barang-barang itu. Nah, pelayanan seperti itu dan juga sistem kasir seperti ini, sistem manajemen barang seperti ini sangat membantu kita ya untuk pembelian. Jadi kita tidak khawatir akan ada salah harga, karena itu sangat-sangat rentan terjadi.
salah harga, ya itu kan pasti jadi kerugian juga ya buat kita yang buka usaha ya. Baik, itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan khusus untuk distributor yang ini. Saya akan cantumkan Google Map di mana toko ini berada, toko usaha baru. Jika teman-teman mau datang ke sini, mau beli eceran juga bisa ya teman-teman. Dia bisa melayani juga eceran. Tapi harganya pasti ya mungkin ya pasti berbeda ya. Membeli sedikit dengan membeli banyak ya pasti beda ya. Baik, demikian review saya soal apa saja yang perlu kita perhatikan dari seorang distributor ATK. Baik teman-teman, kita sudah pergi ke beberapa vendor hari ini. Vendor yang bisa saya publish hari ini cuma 2 vendor ya teman-teman. Vendor aksesoris handphone sama vendor ATK, alat tulis kantor. Kayaknya kurang waktu untuk saya pergi ke distributor komputer. Mungkin saya akan buat videonya di part 3. Di situ mungkin saya lebih detail akan bahas apa yang perlu kita perhatikan dari distributor komputer, terutama dari harga yang bersaing tentunya, kemudian dari segi kelengkapan. Kalau di Medan ada memang beberapa distributor komputer, tapi tidak semua menyediakan berbagai macam peralatan ya, atau ada kan bermacam-macam ya aksesoris komputer dan laptop atau printer dan lain sebagainya ya. Saya akan lebih fokus membahas itu di video berikutnya. Nah, kesimpulan kita dari 2 vendor ini adalah yang pasti teman-teman, memang ada begitu banyak pilihan distributor yang ada di Medan atau di daerah kota-kota teman-teman. Yang pasti kita memang perlu mencari mereka ya, mencari. Mungkin kita jangan cepat merasa puas ya terhadap satu distributor saja, tapi kita harus cari distributor lain. Mana tahu mereka kasih harga yang lebih murah, sehingga ya pasti keuntungan kita, margin keuntungan kita untuk penjualan barang lebih besar ya. Dan bisa jadi ada layanan yang ekstra yang diberikan oleh distributor lain. Ya, itu sebabnya kadang saya berpikir jikalau ada daftar distributor yang kita buat bersama ya. Jadi teman-teman yang punya usaha baru tidak lagi capek mencari distributor itu, tinggal melihat daftar itu, itu sangat berharga sekali ya teman-teman. Itu sebabnya jika ada teman-teman yang punya toko, kemudian punya distributor yang bagus yang direkomendasikan, boleh minta tolong sebutkan itu di kolom komentar ya, di kota mana itu distributornya dan distributor dalam hal apa ya. Misalnya distributor yang seperti yang kita bahas di video ini, atau juga distributor lain ya, entah itu part motor ya, kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 yang ada di daerah teman-teman ya. Jikalau ada, boleh cantumkan Google Map mereka. Kalau boleh juga cantumkan mengapa teman-teman merekomendasikannya ya, apa menjadi keunggulan dari mereka. Sehingga teman-teman kita yang menonton video ini bisa lihat daftar itu, kemudian mungkin bisa buat waktu untuk tinjau ke lapangan ya. Sehingga bisa dibilang mereka jadi terbantu ya untuk punya usaha. Karena sekali lagi teman-teman, kesulitan dalam membuka usaha baru itu adalah mencari distributor yang tepat ya. Dari soal harga, jarak, dan lain sebagainya ya. Jadi jika kita bisa bantu mereka yang punya usaha atau mau buka usaha baru dalam hal ini, itu pasti sangat dihargai ya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan seperti tadi bahas distributor komputer, dan saya juga di video berikutnya akan bahas mengapa penting kita membuat sistem kasir untuk penjualan dan juga membuat akun Google Business untuk Google Map toko kita teman-teman. Itu sebabnya saksikan video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga video berikutnya teman-teman tidak akan ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang masih menyaksikan video sampai akhir. Saya Rian, sampai jumpa di video berikutnya.